selamat pagi anak-anak, bertemu kembali di hari yang indah ini. Ya, kita bersyukur ya, karena kita masih diberi kesempatan, waktu yang baik untuk kita bisa ketemu kembali. Kita bisa belajar bersama, kita bisa bertemu kembali walaupun hanya ya lewat online ya anak-anak. Kita bersyukur. Iya, kita mau lanjut pelajaran kita pada hari ini. Namun sebelumnya Ibu akan mengajak kita berdoa. Terlebih dahulu kita mau bersyukur pada Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Dia yang membantu kita, memelihara kita dari hari, siang, malam, bahkan sampai pagi. Kita bisa bertemu kembali. Iya, kita mau berdoa ya anak-anak ya. Kita tundukkan kepala, tutup mata, kita lipat tangan berdoa. Ibu akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di mana Tuhan masih memelihara kami, menjaga kami, memberi waktu untuk kami boleh belajar bersama-sama anak-anak dan juga ibu yang sedang mengajar. Tuhan Yesus Engkau beri hikmat, kecerdasan, kepintaran agar setiap pelajaran kami pelajari juga boleh dimengerti oleh anak-anak. Dan juga Tuhan Yesus Engkau bantu, Engkau tolong anak-anak yang saat ini sedang belajar bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan Engkau beri kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk bisa belajar, kepintaran, supaya setiap pelajaran yang ia pelajari boleh ia praktekkan dalam kesehariannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus juga bagi orang tua yang saat ini sedang membimbing, mengajar, mendidik, membesarkan, mengasuh anak-anak mereka Tuhan. Engkau senantiasa memberi kesehatan, Engkau berkati, Engkau beri hikmat dalam mendidik, mengajar, mengasuh anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pelajaran kami hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya anak-anak, namun sebelumnya kita mau bernyanyi dulu ya anak-anak ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita mau bernyanyi. Kita nyanyi apa ya? Yang berhubungan dengan ayah, ibu, juga anak-anak, karena hari ini kita akan mengambil tema, subtema yaitu rumahku. Kita tahu dalam rumahku itu ada ayah, ibu, kakak, adik, dan mungkin juga ada kakek, nenek di situ. Iya, kita akan menyanyi sebuah lagu yang mengatakan Yesus sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama.
Bernyanyi anak-anak, kita mau masuk dalam materi kita pada hari ini, di mana materinya ya tema masih di dalam lingkunganku dan subtema masih di rumahku. Wah, senang sekali anak-anak ya, karena kita berbicara masalah lingkungan di dalam rumah, di mana di rumah kita bersama-sama dengan ayah, ibu, adik, dan kakak. Nah, di sini kita mau belajar tentang merawat lingkungan rumah. Iya. Di saat kita merawat lingkungan rumah, yang dipikirkan anak-anak apa yuk? Mungkin ada yang memikirkan ngambil sapu, atau ada yang memikirkan cuci piring. Yang jelas pasti anak-anak berpikir untuk bermain sabun. Iya, anak-anak nggak boleh ya, kalau saat kita mencuci dengan benar. Karena waktu kita bekerja, kita harus bekerja. Waktu kita bermain, kita bermain. Nah, waktu kita bantu orang tua, kita bantu orang tua. Ini kita akan bahas pelajaran kita pada hari ini, yaitu merawat dan menjaga lingkungan rumahku. Dimana kita sudah belajar pada pelajaran yang lalu, yaitu kita sudah mengenal dimana di dalam rumah itu ada tempat tidur, ada kamar mandi, ada ruangan makan, ada juga taman. Iya, kita sudah mengenal lingkungan rumah, sekarang kita mau merawatnya. Kita mau merawat mungkin dari depan, dari taman, kita harus menyapu, membersihkan rumput-rumput yang ada di taman. Terus kita masuk ke dalam, mungkin kita harus menyapu ruang tamu, ruang TV, atau ruang makan, atau kamar tempat tidur kita anak-anak. Nah, setelah kita melakukan kegiatan yang tadi, yang ibu sebutkan tadi, tentunya kita sudah bersih, rumahnya sudah bersih ya, kalau udah disapu, dipel. Jadi tubuh kita merasa segar dan pastinya kita merasa sehat. Nah anak-anak, sekarang kita mau bercerita tentang kesehatan, karena kita sudah membersihkan rumah, membersihkan perabotan, kita masuk dalam tubuh kita yang sehat. Dimana kita menjaga kesehatan kita kan, ya perlu ruangan yang sehat, perlu pakaian yang bersih, perlu air minum yang bersih. Ya. Kita jangan lupa merawat tubuh kita setelah kita merawat tempat tinggal kita, merawat tubuh, terutama kita mandi 2 kali sehari untuk menjaga kebersihan tubuh. Anak-anak, jika kita tidak merawat tubuh kita, kita tidak menjaga kesehatan kita, apa yang akan terjadi? Iya, mungkin kita akan sakit ya. Sakit rawan sekali, apalagi buat anak-anak ya, yang masih suka main di luar, di tanah, di pasir. Nah, itu paling rawan karena banyak kumpulan kuman. Nah, setelah bermain masuk rumah, cuci tangan sebelum kita mungkin haus atau lapar. Kalau anak-anak habis bermain pasti terasa haus ya kan? Iya, lapar, haus, buru-buru mau comot makanan yang ada di atas meja. Nggak boleh ya anak-anak ya? Nggak boleh. Oh, habis bermain di luar harus cuci tangan pakai sabun, bersihkan pakai air ngalir. Lap kering baru boleh ambil gelas minum atau ambil makanan. Anak-anak, saat kita sakit kemana kita mau cari pertolongan anak-anak? Ya, yang pertama mungkin pasti kita mana mama ya, gitu ya. Kalau pas mamanya nggak ada di rumah, aku sakit perut mama mana ya? Aduh, kasihan ya. Ibu aja kasihan dengarnya kalau ada seperti itu. Nah, anak-anak, kalau kita udah terasa badan meriang, panas demam, atau sakit perut, diare, atau pusing, kita nggak boleh itu ya, nggak boleh minum obat sembarangan. Kita harus ngomong sama bapak atau ibu yang ada di rumah supaya ibu tahu. Nah, kalau ibu udah tahu, ibu kan udah paham, pasti dia akan mengajak anak-anak ke rumah sakit atau
mencari obat. Mencari obat juga anak-anak tidak boleh sembarangan. Kita harus ke dokter dulu. Kita pastikan dulu kita anak-anak sakit apa. Misal sakit perut, dokter tahu obat sakit perut itu apa. Nah, kita tidak boleh beli obat-obat sembarangan, apalagi di warung-warung kita, karena kita tidak tahu ya. Kita harus ke dokter, ke puskesmas terdekat yang terutama. Nah, anak-anak, itulah cara kita menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, kita akan masuk dalam pelajaran berikutnya, itu membiasakan diri menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan antara lain kita juga mungkin setelah kita mandi, gosok gigi, mungkin kuku kita panjang, bagi anak-anak juga harus digunting, dibersihkan. Nggak boleh main hujan-hujan, nggak boleh main panasan ya anak-anak ya. Harus ada istirahat siang, jam tidur siang harus ada buat anak-anak. Nah, sekarang kita mau berolahraga untuk menjaga kesehatan. Kita olahraga. Kita mau merangkak ya, belajar merangkak kembali seperti anak-anak. Itu banyak fungsinya anak-anak. Saat kita merangkak, tubuh kita akan terasa lentur, atau kita merasa ada kesegaran saat kita melakukan olahraga yang baik. Kita tahu nggak boleh berlebihan, juga nggak boleh kurang, nggak usah terlalu sampai peras tenaga sampai kecapean, nggak boleh ya anak-anak ya. Ya, nanti akan dipantau oleh orang tua. Ibu akan mengajak kita praktek merangkak sambil mengepel. Maksudnya mengepel, gerakan merangkak ini bisa dilakukan sambil mengepel. Nah, kita dapat dua keuntungan dari situ anak-anak, dua manfaat, yaitu tubuh kita sehat, lantai kita bersih. Tapi ya jangan sering-sering juga, nanti anak-anak kecapean walaupun senang ya anak-anak ya. Nah, kita punya videonya, contohnya nanti anak-anak akan lihat ya videonya. Ada ibu tampilkan video, nanti ibu belajar, anak-anak belajar di situ. Ada contohnya, yaitu mengepel dengan cara merangkak. Nggak pakai kayu ya anak-anak ya. Kalau pakai kayu biasanya tubuh kita tegak. Kita cuma dorong-dorong kayu, itu cuma olahraga untuk tangan. Tapi kalau kita mengepel sambil merangkak, berarti otomatis bahu kita, paha, lutut semuanya bekerja. Iya anak-anak, itu salah satu olahraga simple ya. Nggak perlu lama anak-anak, itu kita 2 menit atau 3 menit lah gitu. Kalau anak-anak dah kira-kira ya nggak usah terlalu capek sekali. Ya, nanti akan ada videonya, kita saksikan. Nah anak-anak, kita bersyukur buat kesehatan yang Tuhan udah berikan kepada kita, baik hari ini, kemarin, bahkan besok. Kita harus senantiasa bersyukur. Oleh sebab itu kita juga bersyukur kepada orang tua kita, di mana orang tua kita sudah memelihara kita, sudah menjaga kita, mengasuh kita. Jadi anak-anak harus menghormati orang tua. Orang tua mungkin pulang kerja kecapean, mungkin dia pengen istirahat dulu ya anak-anak ya. Anak-anak nggak boleh ganggu dulu, boleh salaman dulu, dicium juga boleh mamanya yang pulang kerja. Tapi ya jangan bilang, "Ma, ayo ma kita main." Jangan dulu ya anak-anak ya, kasihan mamanya ya. Kita harus biarkan mama istirahat dulu berapa menit, baru boleh tanya, "Ma, hari ini aku pelajaran apa? Ma, hari ini aku belum belajar, kita belajar Ma," gitu ya anak-anak ya. Kira-kira ya, menghormati dan menghargai orang tua. Di dalam, selain orang tua juga, kita mungkin di rumah ada kakek nenek. Kakek nenek itu tahu anak-anak, kakek nenek itu orang yang sensitif. Biasanya dia gampang merasa sedih, apalagi kalau cucunya ngomong kasar atau marah-marah, sedih neneknya tuh. Nggak boleh ya anak-anak ya. Ya, kita harus bisa menghargai, menghormati orang tua, sama kakak, sama mama, sama papanya. Juga kita harus hormat.
Ya anak-anak, pelajaran kita pada hari ini mungkin itu saja. Kita harus bersyukur ya anak-anak ya. Ibu akan mengingatkan kembali pelajaran kita atau tugas kita hari ini, yaitu halaman 13. Kita buka. Nah, di situ ada gelas, meja, ada gelas kosong, ada gelas yang udah ada air. Nah, itu contohnya ditarik ya. Dihubungkan. Berikutnya ya seperti itu terus sampai selesai. Dan tugasnya satunya tadi adalah membuat video mengepel anak-anak. Setelah jadi videonya kirim ya anak-anak ya, biar ibu juga pengen ngeliat seperti apa kegiatan anak-anak di rumah, seperti apa pelajaran anak-anak di rumah. Pengen lihat, kirim ya, jangan lupa. Dadah, sampai jumpa besok hari anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus telah menjaga, menolong kami saat kami belajar hari ini. Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus memberi kemampuan kepada anak-anak kami yang sedang belajar pada hari ini, juga orang tuanya. Tuhan Yesus memberkati, memberi kesehatan, beri kemampuan untuk belajar sepanjang hari. Bahkan juga mungkin ada kakak, ibu, kakek, nenek, papa mereka yang sedang bekerja di luar. Tuhan Yesus juga memberkati, memelihara setiap pekerjaan mereka. Engkau berkati Bapa. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.